Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Semoga saudara-saudara selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Ki Haji Miftahul Akhyar bertaruh kehormatan membela Ba'alam. Efek dawuh Ki Haji Miftahul Akhyar yang menuduh fitnah kepada orang-orang yang berjihad melakukan pelurusan nasab Ba'alawi kini berbalik menghantam Ki Haji Miftahul Akhyar sendiri. Justru para netizen menuduh balik bahwa Ki Haji Miftahul Akhyar dialah yang memfitnah kajian ilmiah Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Walau secara personal karena tawaduknya Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani pura-pura tidak mendengar. Komentar dan saut-sautan netizen di media sosial tak sebanding antara yang membela Ki Haji Miftahul Akhyar yang jumlahnya sangat minim dan itu diduga adalah kelompok muhibbin, tidak sebanding dengan yang menghujat Ki Haji Miftahul Akhyar yang jumlahnya terlampau besar. Ki Haji Miftahul Akhyar benar-benar mempertaruhkan kehormatannya demi membela nasab Ba'alam. Bukan cuma netizen loh yang gugat, tetapi banyak dari kiai-kiai kampung dan santri-santri Nusantara. Dan inilah sekilas suara kiai-kiai kampung yang menolak pembelaan Ki Haji Miftahul Akhyar terhadap Ba'alam. Sekaligus mereka menyampaikan catatan-catatan negatif atas apa yang dilakukan oleh Ki Haji Miftahul Akhyar. Bapak, sekarang saya mau tanya. Saya sudah tahu keburukan dari sekolahan ini, kekurangan dari sekolahan ini. Kalau saya ingin menghancurkan sekolahan ini dalam tanda kutip ya, saya merasa bisa. Tapi itu tidak akan saya lakukan, dikarenakan saya merasa ikut memiliki sekolahan ini. Karena saya juga orang Islam, sedangkan sekolahan ini milik orang Islam. Jadi saya merasa ikut memiliki. Yang saya akan tanyakan, bagaimana atau apa kebijakan atau apa tindakan Bapak tentang kekurangan dari sekolahan ini yang sudah tadi kita bicarakan bersama. Bagaimana tindakan Bapak atau kebijakan Bapak selanjutnya? Itu yang kurang lebihnya saya tanyakan seperti itu. Waktu itu Bapak almarhum kepala sekolah tersebut memang tidak menjawab. Tetapi saya juga tidak kecewa beliau tidak menjawab, karena menurut saya juga itu sebagai PR buat beliau. Sebagai orang yang paling diberi tanggung jawab atas baik buruknya sekolah tersebut kan seorang kepala sekolah kan. Ya. Akhirnya saya pamitan. Akhirnya saya keluar dari sekolah tersebut, pindah ke sekolahan lain. Dikarenakan alasan dari orang tua saya suruh pindah gitu. Nah, jarak 2 bulan setelah pertemuan saya dengan almarhum kepala sekolah tersebut, saya nongkrong di jembatan dekat dengan sekolahan yang saya tidak dinaikkan kelas tadi. Yang pada akhirnya saya tetap dinaikkan kelas. Nah, waktu saya duduk-duduk itu siang hari waktu itu. Tidak lama kemudian lewat almarhum kepala sekolah tersebut dengan menaiki Vespa tua beliau yang memang itu biasa beliau pakai untuk berangkat ke sekolahan. Lewat terus beliau berhenti. Beliau menyapa saya sebentar, terus beliau berkata kurang lebihnya seperti ini. 2 dari 3 guru yang jenengan usulkan tersebut sudah saya keluarkan. Tapi 1 guru di antaranya saya tidak berani mengeluarkan dikarenakan beliau anak dari ketua yayasan. Saya sangat memaklumi karena memang ketua yayasan tersebut adalah seorang kiai yang memang dituakan, kiai ulama besar yang dituakan. Sehingga almarhum kepala sekolah saya yang kebetulan juga seorang kiai tersebut, tentunya beliau sangat menjaga ketakdiman ya kepada kepala yayasan tersebut.
Tetapi justru yang membuat saya kagum atau heran ya, sebetulnya saya tidak minta dikeluarkan. Saya hanya waktu pertemuan akhir itu kan saya menanyakan bagaimana tindak lanjut atau sikap Bapak atas kekurangan yang terjadi di sekolahan ini sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas baik buruknya sekolah ini. Pertanyaannya saya kan seperti itu. Tapi ternyata beliau mengambil sikap telah mengeluarkan 2 guru yang bermasalah dengan saya tadi, walaupun yang bermasalah 3. Nah, ini kisah ini benar-benar pengalaman pribadi saya tanpa saya mengarang, walaupun kalimatnya hanya kurang lebih ya, saya tidak mungkin benar-benar bisa menghafal kalimatnya ya, tapi ini benar-benar tidak ada karangan dan bisa di cross check atau dibuktikan kebenarannya. Saksi hidup masih banyak walaupun almarhum kepala sekolah tersebut sudah meninggal dunia. Nah, maksud saya apa menceritakan ini? Menurut saya hal yang saya alami waktu itu ini sama yang dialami dengan apa yang dialami oleh Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta tim menyangkut masalah pelurusan Nasabah Alawi. Dari awal beliau meminta untuk didudukkan bareng dengan Robitoh Alawiyah, baik kepada PBNU ataupun kepada Kemenak ataupun kepada pihak pemerintahan, agar mendudukkan bareng, agar menggelar diskusi, agar dijembatani. Tetapi beliau tidak dikabulkan permintaannya tersebut atau harapannya tersebut tidak dikabulkan. Seperti halnya saya dulu waktu mendatangi kantor sekolah, menemui kepala sekolah, meminta agar saya didudukkan bareng dengan ketiga guru yang menurut saya sentimen kepada saya. Saya tidak dikabulkan permintaan saya atau harapan saya tersebut. Tetapi pada akhirnya hasilnya saya tidak dinaikkan karena hal tersebut, ya kan? Karena kecurigaan saya bahwa ada ketiga guru yang sentimen tadi yang akhirnya menjadikan saya tidak dinaikkan kelas. Nah, menurut saya ini seperti yang dialami oleh Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Beliau mengadakan pengkajian secara ilmiah Nasabah Alawi, yang menurut saya itu jelas hal yang baik. Bahkan kalau dihubungkan dengan pengetahuan saya tentang masalah ancaman dari oknum-oknum para habaib terhadap keutuhan NKRI ataupun kepada akidah umat muslim di Nusantara ya, ini adalah suatu langkah atau upaya yang sangat mulia menurut saya. Pengkajian tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tidak sekedar baik, tapi sangat mulia dan sangat diperlukan bagi bangsa ini. Menurut saya pribadi ya, mohon maaf. Karena dari tesis Kiai Haji Imaduddin tersebut banyak masyarakat akhirnya menjadi tahu tentang sebetulnya bahwa Pak Alawi ternyata tidak mempunyai bukti ilmiah sebagai nasab yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga akhirnya masyarakat menjadi lebih berani mencermati tentang sikap atau pola tingkah dari oknum-oknum para habaib yang memang sangat membahayakan baik akidah umat di Nusantara ataupun keutuhan NKRI ya. Nah, jadi sangat dibutuhkan untuk bangsa ini. Tetapi harapan dari Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani untuk didudukkan bareng bersama Robitoh Alawiyah, apa yang dijawab? Apa yang terjadi? Tidak dikabulkan atau tidak dituruti keinginan atau harapannya. Tetapi justru yang terjadi, beliau telah dituduh sebagai pemecah belah umat. Bahkan yang belakangan beliau dituduh oleh Rois Am PBNU yaitu Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai orang yang memfitnah. Bahkan sebetulnya tuduhan itu kalau difahami tidak sekedar kepada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta tim saja, tetapi terhadap sebagian umat muslim di Nusantara yang dikarenakan dari tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tersebut, sehingga menjadi meyakini bahwa sosok Ubaidillah yang ada dalam Nasabah Alawi adalah sosok yang fiktif. Dikarenakan bagi kami yang meyakini bahwa Ahmad bin Isa tersebut memang tidak ada bukti secara ilmiah mempunyai anak yang bernama Ubaidillah. Nah, apa yang dialami oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani atas tuduhan yang beliau terima, bahkan yang kami terima sebagai warga muslim yang meyakini sama dengan beliau, Romo Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tersebut, diantaranya Ubaidillah tersebut adalah sosok yang fiktif. Kami dalam rangka demi andilnya kami terhadap menjaga keutuhan NKRI ini, demi bentuk cinta kami terhadap bangsa ini, demi mengamalkan asas yang kami pahami dari Nahdlatul Ulama yaitu hubbul watan minal iman. Walaupun kami tidak memastikan bahwa sikap kami atau upaya kami ini benar, tapi semata-mata ini sebagai bentuk kami, bentuk kepedulian kami, bentuk bukti kami bahwa kami mencintai bangsa ini. Nah, hal tersebut bukannya mendapat dukungan dari orang tua kami, yaitu Ketum PBNU ataupun bahkan Rois Am PBNU. Justru malah beliau menuduh kami sebagai pemfitnah.
bagaimana perasaan, bagaimana rasa hati kami, rasa sedih kami sebagai anak, sebagai warga. Kami tidak berani melawan karena kami tetap menganggap panjenengan semua adalah orang tua kami. Orang tua yang kami harapkan bisa mengayomi kami, bisa menjaga akidah kami, bisa membenahi akidah kami, bisa meluruskan kami jika kami melakukan suatu kesalahan. Itu harapan dari kami. Tapi apa yang kami terima dari panjenengan hal seperti ini? Pastinya sebagai warga nahdiyin, saya pribadi terutama ya, bukan sekedar kecewa, tapi ada rasa kebingungan. Jika kami tidak berusaha hanya berpegang kepada kebenaran, jika kami terus berpegang kepada jenengan sebagai manusia, pastinya kami bingung. Tapi alhamdulillah kami berusaha berpegang kepada kebenaran, bukan kepada manusia. Seperti halnya yang panjenengan semua ajarkan juga di dalam waktu kami mengaji di pesantren, bahwa kita hidup ini harus berpegang kepada kebenaran, bukan berpegang kepada manusia. Manusia bisa salah, kan seperti itu kurang lebihnya. Nah, saya harapkan Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois sampai BNU mengkaji ulang pernyataan beliau yang menuduh warga Muslim di Nusantara telah memfitnah karena meyakini Ubaidillah dalam nasabah Alawi itu adalah tokoh yang fiktif. Itu saya mengharap itu dikaji ulang lagi. Apakah panjenengan memang mempunyai bukti yang kuat bahwa sosok Ubaidillah tersebut memang adalah anak Ahmad bin Isa? Apakah panjenengan memang punya bukti? Kalau memang panjenengan punya bukti, tolong ditunjukkan kepada masyarakat luas. Agar pelurusan nasab ini yang akhirnya menjadi kisruh, menjadi umat sebagian terbelah, ini agar selesai. Artinya kami di sini hanya tidak setuju dengan pendapatnya Kiai yang mengatakan bahwa kajian ilmiah Kiai Imaduddin adalah fitnah terhadap sosok yang dinamakan Ubaidillah. Itu yang pertama ya, lagi ya, kemarin kan kita menyampaikan itu. Kedua, dengan statement Kiai kita punya anggapan bahwa nanti Kiai punya resiko dengan statementnya itu. Resikonya adalah seolah-olah membenarkan apa yang telah disampaikan oleh beberapa oknum habaib yang kaitannya dengan pendirian Nahdlatul Ulama, yang kaitannya dengan sejarah-sejarah masyayikh kita tentang perjuangan Wali Songo dan seterusnya. Itu juga akan berbenturan dengan apa yang kita pahami selama ini. Yang ketiga, beliau mengatakan bahwa seandainya tanpa Pak Alwi kita tidak tahu apa-apa mengenai hal agama. Nah, itu yang kami sorotikan seperti itu. Padahal kami di sini itu meyakini dan mengira bahwa seumpama kami tidak meyakini mereka bukan dzurriyyatun Nabi, toh tidak mengurangi kedekatan beliau-beliau dengan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang sudah punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kami menyatakan bahwa dzurriyyatun Nabi bukanlah habaib, bukan berarti kami tidak meyakini adanya dzurriyyah di Indonesia. Hanya saja apa yang telah disampaikan oleh kiai kita itu membuat kami bingung, sehingga kami menyampaikan apa yang telah kami sampaikan kemarin. Dan saya kira banyak yang komentar bahwa inilah perpecahan yang diharapkan oleh mereka agar ulama-ulama ini berpecah seperti itu, berpecah belah, saling berbenturan. Tidak. Perlu diketahui juga bahwa NU itu merangkul semuanya, ya, merangkul semua. Kemudian sudah terbiasa yang seolah-olah dianggap konflik padahal itu bukan, yang seolah-olah ada benturan padahal itu bukan. Sudah terbiasa terjadi beda pendapat antar satu ulama dengan ulama yang lainnya, wabil khusus ketika dalam forum Bahsul Masail itu sudah terbiasa seperti itu. Saudara-saudara sekalian, itulah cuplikan komentar beberapa kiai kampung dan santri tentunya
dan masih banyak lagi yang tidak mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi dari sekian banyak komentar, ada yang memberikan informasi. Yang pertama, Kiai Haji Miftahul Akhyar itu ternyata orang yang kebelet ingin menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kok bisa begitu? Ya, sebelum muktamar, beliau yang waktu itu masih pejabat Roisam mengeluarkan surat keputusan memajukan waktu muktamar. Dan pada saat itu terjadi kegaduhan, malah panitia menggugat sampai ke pengadilan. Bahkan sesudah melaporkan ke pengadilan, melapor juga ke Kapolri. Itu adalah catatan di mana kita tahu bahwa Kiai Haji Miftahul Akhyar orang yang sangat kebelet ingin secara resmi menjadi Ormas Islam BBN. Yang kedua, ada catatan dari netizen yang disampaikan bahwa ternyata kenapa beliau membela mati-matian Mbak Alawi, ternyata anaknya ada yang dinikahi oleh seorang Habib. Itu artinya apa? Beliau adalah bagian dari warga habaib, bagian dari orang-orang yang selalu berhubungan dengan para habib. Karena itu berat rasanya jika dia tidak berbicara. Yang ketiga, kenyataannya beliau sangat bergandeng renteng dengan para habib. Dulu ketika Habib Umar bin Hafid datang ke Indonesia, datang ke sana menemui Kiai Haji Miftahul Akhyar dan kepadanya diberikan buku atau kitab-kitab tentang Ba'alawi. Mungkin dari buku-buku itulah bacaan-bacaan yang diberikan oleh Habib Umar sekaligus dijapu-japu atau disihir, maka beliau manggut-manggut saja. Dan mungkin juga diberikan madu Yaman sehingga tetap membela Ba'alawi. Yang berikutnya, ada yang mengetahui bahwa ternyata ada anaknya yang mondok di pesantren yang diasuh oleh para habib. Jadi dengan data-data tersebut, maka kesimpulannya tidak bisa dipungkiri kenapa Kiai Haji Miftahul Akhyar membela Ba'alawi di samping atas dasar taklid membabi buta tanpa membaca sejarah, tanpa membaca kitab nasab, dan tanpa melihat fakta adanya sampel hasil tes DNA para habib. Jawabnya cuma satu, karena memang punya kepentingan. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.